Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kumala Bantari dengan NIP 5026211016 dari kelas Manajemen dan Proses TI kelas D, kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu manajemen dan tata kelola perusahaan. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk menjelaskan bagian-bagian materi apa aja yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada apa sih manajemen itu, kemudian juga siapa sih manajemen dan apa aja tantangan yang dihadapi oleh seorang manajer. Kemudian juga ada tata kelola perusahaan atau corporate governance, kemudian juga ada tentang siapa itu stakeholders, kemudian juga ada tentang tata kelola TI atau IT governance. Kemudian ada perbedaan antara manajemen dan tata kelola, dan juga ada sedikit membahas tentang COVID 2019, yaitu bagian core model dari COVID 2019. Nah, eh, langsung kita masuk ke bagian pertama. Apa sih manajemen itu? Manajemen itu, pada bagian ini saya akan menjelaskan yaitu definisi, proses, dan prinsip dari manajemen. Nah, di sini ada beberapa definisi manajemen dari kelima tokoh. Yang pertama ini ada dari Lawrence Abley, di mana dia mendefinisikan manajemen sebagai keahlian dalam membangkitkan orang lain agar bersedia melakukan sesuatu. Tak harus seseorang, keahlian manajemen ini juga bisa dimiliki oleh organisasi maupun kelompok. Kemudian juga ada definisi dari George Robert Beck, di mana dia mendefinisikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Nah, semua kegiatan itu tadi memiliki tujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia. Kemudian juga dari Mary Parker Follett ini menjelaskan bahwa manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Manajemen ini merupakan sesuatu kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengarahkan bawahan atau orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya sebuah tujuan. Nah, selanjutnya dari Regia Griffin ini menjelaskan manajemen sebagai proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif, yaitu sesuai rencana dan efisien, yang termasuk dari cermat, terorganisasi, dan terorganisir dan tepat waktu. Kemudian Hillman mendefinisikan manajemen sebagai fungsi untuk mencapai suatu target melalui perantara serta melakukan pengawasan. Dengan begitu, tujuan dapat tercapai secara bersama. Nah, dari kelima definisi tadi itu sebenarnya nggak beda jauh antara satu sama lainnya. Maka dari itu, di sini dirangkum bahwa manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri atau bersama dalam kelompok. Nah, manajemen ini perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dari individu atau kelompok tersebut secara kooperatif dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia. Nah, setelah kita mulai tentang definisi manajemen itu apa, di sini ada proses manajemen, di mana ada 4 kegiatan dalam proses manajemen. Ini yang pertama itu adalah planning, yaitu perencanaan strategis manajemen. Nah, dari kegiatan planning ini dilanjutkan dengan kegiatan organizing, yaitu pembagian kerja dari seorang manajer kepada sumber daya yang tersedia. Nah, selanjutnya ini ada directing, di mana seorang manajer memastikan bahwa sumber daya dan proses itu sesuai dengan perencanaan di awal. Nah, dari directing ini dilanjutkan dengan controlling, di mana manajer akan memantau berjalannya proses dan juga mengadakan evaluasi dari proses yang berjalan itu. Nah, hasil dari evaluasi itu akan kembali menjadi sebuah plan atau perencanaan strategis yang baru, sehingga eh, maka dari itu dari controlling ini ada panah yang lanjut ke planning, karena dari perencanaan strategis yang baru itu
yaitu dari hasil evaluasi. Ini akan dilanjutkan dengan organizing, directing, dan seterusnya. Nah, setelah dari proses manajemen, di sini ada 14 prinsip manajemen oleh Henry Fayol. Nah, yang pertama itu ada pembagian kerja, di mana pembagian kerja ini diperlukan untuk menghindari pekerjaan yang overload oleh sumber daya atau struktur organisasi itu. Nah, yang kedua ini ada wewenang dan tanggung jawab, di mana pembagian masing-masing wewenang dan tanggung jawab antar struktur organisasi itu harus jelas, disesuaikan dengan jelas. Nah, kemudian juga ada disiplin, di mana setiap struktur organisasi itu harus disiplin dalam menjalankan pekerjaannya untuk mencapai tujuan bersama organisasi. Nah, yang keempat ini ada prinsip kesatuan arah, di mana masing-masing struktur organisasi ini harus tahu dengan jelas tujuan atau target atau visi apa yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaannya itu. Nah, yang kelima ini ada kepentingan bersama, di mana setiap struktur organisasi ini harus lebih mementingkan kepentingan umum dibanding kepentingannya pribadi. Nah, kepentingan bersama ini perlu dilakukan untuk tercapainya tujuan bersama organisasi atau perusahaan itu tadi. Nah, kemudian yang keenamnya ada kesatuan komando, di mana satu karyawan ini harus memiliki satu atasan dan dia harus tahu dari eh, dan saat karyawan ini harus tahu dia harus menjalankan perintah yang dia dapat dari siapa, yaitu dari atasnya itu tadi. Nah, selanjutnya ada desentralisasi dan sentralisasi. Nah, sentralisasi dan desentralisasi ini tuh merupakan pelimpahan wewenang, dan pelimpahan wewenang ini harus seimbang dengan hierarki. Hierarki ini ada di rantai skalar, di mana rantai skalar ini definisinya itu bisa dibilang hierarki wewenang dari dari atas ke bawah dari suatu struktur organisasi. Kemudian juga ada pesan, di mana penyampaian pesan antar struktur organisasi ini harus jelas, entah itu dari antar divisi satu dan divisi lain yang setara maupun dari atasan ke bawahan untuk menghindari miskomunikasi. Kemudian juga ada ekuitas. Ekuitas ini terdiri dari kesetaraan dan keadilan, di mana hak dan kewajiban pegawai dari atau struktur organisasi itu harus dilaksanakan sesuai dengan kontrak secara setara antara pegawai satu maupun pegawai lainnya. Kemudian juga ada remunerasi personal. Remunerasi personal ini bisa dibilang dari seorang manajer memberikan insentif atau bonus tambahan sesuai kerja dari karyawan itu tadi dengan tujuan untuk memotivasi karyawan. Nah, kemudian juga ada stabilitas kepemilikan di mana masing-masing struktur organisasi ini harus memiliki rasa kepemilikan yang bagus agar bisa bekerja dengan baik. Kemudian ada inisiatif, di mana manajemen itu harus mendukung karyawan untuk mengambil inisiatif dalam pekerjaannya di perusahaan tersebut. Kemudian juga ada esprit de corps. Esprit de corps ini bisa didefinisikan sebagai persatuan adalah kekuatan atau semangat tim. Nah, ini merupakan tugas dari pihak manajemen juga untuk memotivasi karyawan dan memotivasi antar karyawan juga untuk saling mendukung satu sama lain dalam melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai tujuan bersama organisasi atau perusahaan.
Nah, mari kita kembali ke agenda terlebih dahulu. Nah, untuk materi selanjutnya ini ada manajer dan tantangannya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang definisi dari manajer itu apa dan tantangan apa saja yang harus dihadapi seorang manajer. Nah, untuk definisinya sendiri, manajer adalah seseorang yang mengkoordinasi dan mengawasi pekerjaan orang lain supaya tujuan suatu organisasi atau perusahaan itu tercapai. Nah, tujuan yang dimaksud di sini itu merupakan tujuan bersama atau visi dari organisasi atau perusahaan itu. Nah, untuk tantangannya yang dihadapkan oleh manajer ini itu ada yang pertama globalisasi bisnis, kemudian ada etika dan tanggung jawab sosial, terus ada keragaman tenaga kerja, pemberdayaan, teknologi, kemudian juga ada membangun keunggulan kompetitif, pembangunan lingkungan, kualitas dan produktivitas, inovasi dan perubahan, manajemen pengetahuan, dan juga efek multikultural. Nah, tantangan dari manajer ini itu akan bersifat dinamis, di mana seiring berjalannya waktu itu akan ada perubahan dari tantangan yang didapatkan oleh manajer. Misalnya itu juga di sini ada globalisasi bisnis, terus ada inovasi dan perubahan. Itu menunjukkan bahwa manajemen ini juga harus bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Nah, selanjutnya kembali ke agenda, di mana selanjutnya ini ada membahas tentang tata kelola perusahaan. Pada bagian kali ini saya akan menjelaskan dari definisi tata kelola itu dan juga prinsip good corporate governance atau prinsip gimana sih tata kelola perusahaan yang baik itu. Nah, di sini ada beberapa definisi juga untuk tata kelola. Yang pertama ini dari OECD atau The Organization for Economic Cooperative and Development. Mereka mendefinisikan tata kelola ini sebagai serangkaian aktivitas untuk mengendalikan dan mengarahkan kegiatan bisnis. Kemudian juga ada definisi lain, yaitu tata kelola merupakan pembuatan peraturan serta prosedur untuk proses pengambilan keputusan perusahaan. Terus juga ada yang mendefinisikan tata kelola sebagai pengaturan distribusi hak dan tanggung jawab untuk para pemegang saham, dewan pengurus, manajemen, dan semua anggota stakeholder yang bukan merupakan pemegang saham. Kemudian juga ada definisi tata kelola sebagai penyedia struktur di mana tujuan dan strategi ditetapkan serta dievaluasi kinerja dari Board of Directors. Kemudian juga ada definisi terakhir untuk tata kelola ini merupakan perangkat tanggung jawab dan praktik yang digunakan oleh manajemen organisasi untuk memberikan arahan strategis guna memastikan bahwa tujuan bersama organisasi atau perusahaan itu dapat tercapai. Kemudian juga risiko ditangani dengan benar dan sumber daya organisasi digunakan dengan benar. Nah, dari definisi itu tadi juga ada beberapa prinsip sebanyak 5 dari Good Corporate Governance yang menunjukkan gimana sih tata kelola perusahaan yang baik itu. Nah, prinsip-prinsip itu ada transparansi, kemudian akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan keadilan. Nah, prinsip yang pertama transparansi, yaitu perusahaan atau organisasi itu harus menyediakan informasi yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para stakeholders-nya. Kemudian prinsip yang kedua ada akuntabilitas atau accountability, di mana perusahaan itu harus dapat bertanggung jawab atas kinerja struktur perusahaan atau organisasinya secara transparan dan wajar. Jadi pekerjaan yang dilakukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu juga berlanjut ke prinsip nomor 3 yaitu pertanggungjawaban atau responsibility, di mana anggota perusahaan atau organisasi itu harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawabnya sebagai good corporate citizen. Dilanjutkan dengan prinsip yang keempat itu ada kemandirian atau independensi.
di mana masing-masing organ perusahaan itu tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Nah, contohnya ini itu ada divisi A dan divisi B yang eh, posisinya dalam struktur organisasi itu setara secara horizontal. Nah, dari divisi A ini tidak boleh mengintervensi keputusan yang diambil di divisi B, begitu pula sebaliknya. Kemudian yang prinsip terakhir ini ada keadilan atau fairness, di mana kita itu harus bersikap adil dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan stakeholders lainnya. Oke, kembali ke agenda dan ini itu kita saya sudah beberapa kali mention tentang stakeholders. Nah, stakeholders itu apa sih? Pada bagian ini saya akan menuliskan dari definisi, jenis-jenis dan tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh stakeholders. Nah, yang pertama ini ada definisi stakeholders, yaitu suatu golongan, kelompok, atau bahkan individu yang terikat hubungan atau memiliki kepentingan dengan suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki karakteristik sebagai pemilik kekuasaan atau kepentingan terhadap organisasi atau perusahaan. Nah, contoh dari stakeholders ini ada pegawai, pelanggan, staf, investor, maupun supplier. Nah, berikutnya ini ada 3 jenis stakeholders. Yang pertama adalah stakeholders utama atau stakeholders primer. Stakeholders primer ini memiliki peran penting secara langsung dengan suatu keputusan, program, kebijakan, dan proyek. Mereka ini sangat berperan penting dalam proses pengambilan keputusan bersama. Nah, selanjutnya ini ada stakeholders pendukung atau stakeholders sekunder. Mereka ini tidak ikut mengambil keputusan secara langsung, namun mereka dapat memberikan usulan dan yang berpengaruh kepada respon lingkungan di sekitar mereka. Nah, selanjutnya ini ada stakeholder kunci atau key. Mereka adalah stakeholders yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan. Nah, contohnya dari stakeholders kunci ini adalah jajaran eksekutif, C-level gitu atau top manager. Nah, selanjutnya ini ada tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh stakeholders atau bisa dibilang corporate social responsibility. Yang pertama ini ada hubungan sosial dengan karyawan, di mana stakeholders ini harus menyediakan fasilitas yang nyaman bagi karyawan, gaji sesuai dengan pekerjaannya, dan juga kontrak kerja tertulis. Kemudian juga ada hubungan sosial dengan konsumen, di mana eh, stakeholders ini itu menyediakan customer relationship management yang baik melalui program yang dapat menjaga loyalitas konsumen. Nah, selanjutnya ada juga tanggung jawab sosial kepada masyarakat, di mana stakeholders ini melakukan pemberian hal lain yang berguna bagi masyarakat di sekitar perusahaan. Nah, selanjutnya ini ada bahasan tentang tata kelola TI atau IT governance. Nah, pada bagian ini tuh saya akan menjelaskan tentang definisi, proses, dan prinsip dari tata kelola TI. Yang pertama, definisi tata kelola TI atau IT governance ini adalah suatu kerangka kerja formal yang menyediakan struktur bagi organisasi untuk memastikan bahwa investasi teknologi informasi ini mendukung tujuan bisnis. Nah, ini ada proses dari tata kelola TI. Yang pertama itu ada evaluate, di mana itu merupakan perencanaan atau evaluasi dari proses yang sudah berjalan, kemudian dilanjutkan dengan direct, yaitu pengarahan dan pembagian kerja kepada sumber daya, dan selanjutnya ini monitor, di mana ada pemantauan kondisi proses yang sedang berjalan. Nah, dari monitor ini akan kembali ke evaluate untuk perencanaan ulang atau evaluasi dari proses yang sudah berjalan. Selanjutnya ada prinsip tata kelola TI menurut KOPI 2019. Nah, ini itu ada
menyediakan nilai bagi stakeholders, kemudian pendekatan holistik, kemudian juga ada sistem tata kelola yang dinamis, pembedaan antara manajemen dan tata kelola itu jelas, kemudian dikhususkan untuk kebutuhan perusahaan, dan juga penyediaan sistem tata kelola yang end-to-end atau secara menyeluruh gitu dari ujung ke ujung, sesuai juga dengan pendekatan holistik. Kemudian kembali ke agenda, pembahasan selanjutnya adalah perbedaan dari manajemen dan tata kelola. Nah, ini tuh ada tabel yang bisa merangkum sebenarnya apa sih bedanya manajemen dan tata kelola. Kalau dari prosesnya tadi kan sebenarnya tidak beda jauh antara manajemen dan tata kelola, tapi sebenarnya mereka itu berbeda, di mana manajemen ini lebih ke doing dan tata kelola ini lebih ke leading, di mana tata kelola ini yang menentukan arahan strategis, dan dari arahan strategis tersebut dikomunikasikan ke pihak manajemen, dan mereka yang akan mengambil arahan strategis dan menerjemahkannya ke dalam tindakan atau doing itu tadi. Nah, contohnya itu kasus dalam pengerjaan soal matematika. Kalau misalnya tata kelola itu mereka memastikan pengerjaan soal matematika itu tidak dengan menyalahgunakan rumus yang ada dan tidak mengarang bebas rumus yang ada itu dikombinasikan sedemikian mungkin supaya jawabannya itu benar. Nah, tapi kalau manajemen itu lebih ke memastikan bahwa seseorang yang mengerjakan soal matematika itu mengerjakannya itu berdasarkan rumus yang ada dan sudah ditentukan dan disesuaikan dengan soal untuk mendapatkan jawabannya secara benar. Nah, ini juga ada diagram perbedaan manajemen dan tata kelola dari COVID 2019, di mana untuk memenuhi kebutuhan bisnis itu governance atau tata kelola ini melakukan ini tadi direct, monitor, dan evaluate. Nah, dari directnya ini kemudian diteruskan ke manajemen. Dari manajemen, aku juga akan melakukan planning apa saja yang akan mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis itu. Kemudian dilanjutkan dengan build, run, dan monitor. Nah, monitornya ini juga diteruskan oleh pihak tata kelola untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan manajemen ini juga sudah sesuai dan bisa memenuhi kebutuhan bisnis. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi dari tata kelola. Nah, evaluasi ini juga memperhitungkan feedback yang didapatkan dari proses manajemen. Oke, bentar. Nah, bentar. Nah, kembali ke agenda. Materi selanjutnya yang akan dibahas itu yaitu core model dari COVID 2019. Nah, COVID 2019 ini itu merupakan salah satu contoh dari framework IT governance atau kerangka kerja tata kelola TI. Nah, COVID 2019 model ini juga menjelaskan apa saja yang perlu dilakukan dari pihak tata kelola maupun manajemen. Nah, dari pihak tata kelola ini dijelaskan yang di bagian atas ini dengan kode IDM dari IDM 1 sampai IDM 5. Kemudian juga kalau dari manajemen ini yang kotak bagian bawah di mana itu ada kode dari APO, DHI, dan DSS serta MEA. Nah, untuk penjelasannya sendiri itu yang pertama ini ada EDM. EDM ini merupakan singkatan dari Evaluate, Direct, and Monitor sesuai skop proses yang dilakukan oleh tata kelola.
Nah, di mana badan tata kelola ini akan melakukan evaluasi pada strategi, mengarahkan badan manajerial pada strategi yang dipilih, dan juga memantau pencapaian dari strategi yang dijalankan tersebut. Nah, selanjutnya ini ada APO, merupakan singkatan dari Align, Plan, and Organize. Nah, ini tuh merupakan bahasan yang dilakukan oleh badan manajerial eh, kepada keseluruhan organisasi, strategi, dan aktivitas pendukung yang perlu dilakukan untuk teknologi dan informasi pada perusahaan. Selanjutnya ini ada BAI atau BAI gitu ya. Itu merupakan singkatan dari Build, Acquire, and Implement, di mana badan manajerial itu menangani definisi, akuisisi, dan implementasi solusi TI, serta integrasinya dalam proses bisnis. Nah, dari BAI sendiri ini tuh ada BAI 1-11 di COVID 2019. Kemudian ada DSS, singkatan dari Deliver Service and Support, di mana badan manajerial itu membahas mengenai pengiriman operasional dan dukungan layanan TI, termasuk dari keamanan. Misalnya itu keamanan cyber ini. Ada security service juga di DSS nomor 5. Kemudian ada kode MEE, yaitu singkatan dari Monitor, Evaluate, and Assess, di mana badan manajerial melakukan pemantauan kinerja dan kesesuaian penggunaan teknologi dan informasi dengan target kinerja internal. Nah, tujuannya ini merupakan pengendalian internal dan persyaratan eksternal. Seperti yang contohnya di IMIE nomor 3 ini, ada Manage Compliance with External Requirement. Nah, oke. Saya rasa sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, untuk eh, selanjutnya itu bisa dicek di website kami untuk eh, mengetahui topik lain tentang eh, manajemen dan proses TI. Oke, saya rasa dari sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.